Ya, pada pagi hari ini, kok pagi hari ini, siang hari ini ya. Pada siang hari ini akan kita lanjutkan materi perkuliahan berikutnya ya tentang apa interferensi, yaitu berikutnya tentang interferometer. Jadi berkaitan dengan meter, berarti pengukuran ya, pengukuran frinji-frinji atau hasil dari interferensi. Gitu ya. Oke, langsung saya ini ya. Saya share screen-nya. Udah masuk ya slide-nya ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Sudah, Pak. ya, terima kasih atas konfirmasinya. Jadi kemarin kan ada dua splitting ya, split Ya, atau Pak. ada pemisahan kan. Yang pertama kan splitting amplitudo ya, pemisahan amplitudo. Yang berikutnya itu adalah yang muka gelombang. Nah, jadi ada dua. Nah ini yang kita bahas yang ini, yang amplitudo splitting. Jadi yang pertama ini menggunakan lapisan dielektrik. Jadi kalau dielektrik berarti dielektrik itu berarti kan ini ya, bahan dielektrik itu ya. Berarti bahan isolator ya. Ya tentunya isolator yang bisa dilewati cahaya atau yang transparan ya. Jadi nanti akan terjadi dua hal ya, yaitu apa? Pemantulan dan pembiasan gitu ya. Tapi oleh lapisan tipis ya. Jadi ini kan ada film itu masih lapisan tipis ya. Jadi kan ada cahaya datang ya. Lalu cahaya ini dipantulkan oleh permukaan atas dari lapisan tipis ya. Terus berikutnya nanti ada yang diteruskan ya. Lalu nanti dipantulkan lagi oleh lapisan bawah. Jadi terjadi dua kali pemantulan ya. Dan dua kali pembiasan ya. Soalnya ini kan ada lapisan tipisnya itu ya. Bentar, masih banyak yang ini ya, yang baru masuk. Nah, itu. Nah. Ya, jadi ini kan kalau digambarkan dalam ini ya, dengan muka gelombangnya ini ya. Gelombangnya nanti ini kan ini pemantulan ini ya. Nanti ada terus lanjut ini ya. Ya nanti ada dipantulkan lagi ya lapisan bawah. Ini kalau digambarkan dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk gelombangnya ya. Dalam bentuk amplitudo gelombang ini ya. Sehingga nanti kan karena terjadi dua kali pemantulan kan. Ya ini adalah pemantulan oleh lapisan atas ya. Yang ini pemantulan oleh lapisan bawah ini. Karena ada dua ini loh. Yang masuk materi kan ada dua garis ini. Ya, ada dua sinar ya, istilahnya dua sinar lah. Sinar pertama ini dari pemantulan lapisan atas, sinar kedua nanti dihasilkan oleh lapisan bawah kan dia. Nah, kan nanti kan. Nah, ada dua pemantulan ini nanti. Nah, itu. Jadi itu ya. Nah, bisa juga misalkan ini ya contoh yang lain ya. Ini kan sumber cahaya ini ya, ini kayak ini kan. Dan ini kan dipantulkan oleh lapisan atas, lalu ini dipantulkan oleh ternyata terjadi pemantulan berulang ini ya. Coba kalau kita cermati kan terjadi pemantulan berulang ini. Inilah. Ah, ini pemantulan pertama, pemantulan kedua, ya, pemantulan kedua, pemantulan ketiga, ini kan. Jadi kalau pemantulan pertama pasti dari permukaan atas, ya. Pemantulan kedua dari lapisan bawah. Begitulah pemantulan ketiga ya. Pokoknya pemantulan kedua, ketiga, dan seterusnya mesti oleh lapisan bawah. Jadi ini terjadi ini ya, berulang-ulang ini ya. Nah, nanti.
Nah, kemudian nanti ini ada lensa. Lensa ini tujuannya untuk mengumpulkan berkasnya ya. Berkasnya kan sejajar ya. Nanti dikumpulkan nanti bertemu di titik P ya. Nanti di sini akan terjadi interferensi gitu ya. Nah, ini. Ini kalau ini oleh satu kali ini aja ya. Satu kali pemantulan oleh lapisan bawah ini ya. Jadi ini kan dipantulkan oleh lapisan ini bukan atas bawah ya. Sekarang saya nggak nyebutnya atas bawah. Ini aja ya, kanan kiri ini ya. Nah, ini oleh yang kanan ya langsung kan kanan ya. Lalu ini oleh yang kiri ya. Jadi dibiaskan nanti dipantulkan oleh bawah, nanti di sini nanti dibiaskan lagi ke sini nanti ya. Nah, nanti ya. Dan nanti antara sinar yang dipantulkan oleh lapisan atas dan sinar yang dipantulkan oleh lapisan bawah itu nanti mereka ini berinterferensi. Nah, itu ya. Berinterferensi. Nanti apa perbedaannya ya bergantung pada ini panjang lintasan ya. Di samping panjang lintasan juga ini nanti ada tambahan lagi ya. Jadi biasanya pada proses pemantulan juga terjadi ini juga sih pergeseran fase ya. Tidak selalu sih. Ya kadang terjadi pergeseran fase, kadang enggak gitu ya. Jadi maksud saya nanti perbedaan fasenya tidak hanya ditentukan oleh perbedaan lintasan ya, tapi juga adanya perubahan fase ketika terjadi pemantulan. Ya kan itu ya. Coba kita lihat aja ya. Ini kan ada apa ini? Ini ya. Ini kan di sini disebutkan perbedaannya kan ini ya dari AB BC ini ya. Nah, ini kan AB apa ini? AB ya plus BC ya. Terus apa? Dikurangi AD ya ini kan. Jadi maksudnya itu ini adalah lintasan ya. Lintasan dari sinar, lintasan optik lebih tepatnya ya. Sebut lintasan optik soalnya dikalikan dengan indeks bias. Jadi kita nggak bisa menyamakan antara sinar yang sinar 1 sama sinar 2 itu kan beda ya. Kalau sinar 1 kan 100% dia di udara, tapi kalau yang sinar kedua itu kan nggak cuma di udara, dia juga melewati ini kan, melewati lapisan tipis ya. Jadi lebih tepatnya kita menyebutnya bukan beda lintasan, tapi ada tambahan optis. Kenapa kok ada tambahan optis? Ya soalnya ada pengaruh dari indeks bias gitu ya. Makanya di sini kan ada dikasih ini kan indeks bias ini NF, indeks bias filmnya. Sementara ini kan N1, N1 ini udara ini ya. Nah bedanya kan ini kan. Jadi beda lintasannya kan di sini kan. Ini jadi apa? Ya ini ABC dikurangi AD ini. Nanti di sini kan mereka sejajar ini ya. Cuma yang bedanya AD kan dia melewati udara, sementara yang ini kan melewati lapisan film ya. Jadi lebih tepatnya sih beda lintasan optis. Jadi jangan lupa ditambahi optis. Karena ada pengaruh dari ini indeks bias. Gitu. Ya, sehingga nanti kalau menggunakan prinsip pembiasan ya, maka nanti bisa ditulis ini kan. Nanti jadi ini kan soalnya ini loh AB dan BC itu kan sama ya. Ini loh, AB dan BC kan sama ya, yaitu sama dengan ini kan. D itu apa? D itu tebal ininya, tebal lapisannya ya. D tebal lapisannya. Berarti kalau nyari ini kan bisa kita gunakan trigonometri ya. Jadi kalau ininya diketahui, sisi miringnya kan bisa kita cari menggunakan ini ya, Pak. Menggunakan kosinus gitu ya. Ya, sehingga nanti jadinya ini gitu ya. Jadi ini semua ini menggunakan prinsip ini ya, prinsip pembiasan ya. Jadi rumus-rumus ini rumus-rumus pembiasan ya, atau kita bisa menyebutnya apa? Hukum Snellius gitu ya. Hukum Snellius. Sehingga nanti setelah diuraikan nanti jadinya ini ya. Jadi nanti yang terjadi adalah ya perbedaan indeks biasnya
maaf, perbedaan induk. Beda lintasan optisnya ya. Beda lintasan optisnya nanti 2 kali NF ya. Dikalikan D, dikalikan apa ini? Cos theta I gitu ya. Cos theta I T ya. Masih banyak yang belum masuk ya. Nah, terus kemudian ini ada tambahan apa ini? Plus minus P ya. Nah, ini menandakan bahwa ketika terjadi pemantulan, nah ini terjadi pergeseran fase ya. Ya, terjadi pergeseran fase ya sebesar P gitu ya. Ya, bisa positif, bisa negatif ini ya. Tergantung ininya, tergantung mediumnya ya. Medium ininya, medium apa ini? Substratnya ya, substratnya. Jadi gini, ini kan udara, ini film, B-nya sebelah ini substrat ya. Substrat itu tempat untuk menempelnya film. Ya. Jadi film ini ditempelkan ke dalam ininya. Istilahnya substrat ya. Substrat kalau di lapisan tipis itu namanya substrat. Yaitu tempat untuk menempelkan lapisan tipis. Gitu. Ya sehingga nanti ya apa ini beda artinya dimasukkan ke sini kan 2NF D ini ya itu kemudian bisa kita diapakan ini ya 4 pi oh ini anu ini ya mungkin ini berkaitan dengan ini ya penggunaan hukum Snellius ini ya di sini ini ya. Nah sehingga itu ya sehingga nanti berbagai faktor tersebut ya baik karena perbedaan lintasan ya maupun karena pengaruh pergeseran fase karena proses pemantulan ya maka nanti akan diperoleh yang terakhir ini ya nah nanti ini nanti beda fase ya antara kedua sinar tersebut ya sinar yang langsung dipantulkan sama sinar yang dipantulkan oleh lapisan bawah. Nah sama seperti sebelumnya ya syarat terjadinya interferensi maksimum sama minimum ya. Kalau maksimum itu kan kelipatan apa ini ya maksimum cuma di sini yang jadi masalah kan ada tambahan P ini ya ada tambahan P ini ya jadi ada pergeseran fase sebesar P itu ya sehingga nanti oh iya tetap ya kalau maksimum itu kelipatan genap dari P ya kalau minimal kelipatan ganjil dari ini dari B gitu ya. Ya, sehingga nanti kalau dimasukkan ke apa rumus ini ya, ke rumus ini, inilah yang di sini ini ya, maka nanti akan diperoleh hasil seperti ini ya. Jadi ini di cos theta T sama dengan ini. Ini untuk apa ini? Untuk minimal. Minimal itu berarti gelap ya, rinci gelap. Kalau ini maksimal berarti apa? Rinci terang ya. Jadi ini adalah interferensi oleh lapisan tipis. Lapisan tipis tunggal ya. Ya, ini untuk fringe gelapnya, yang ini adalah untuk fringe terangnya. Pak mau Ya, tanya. ya silakan. Nah, Itu yang nomor 2, slide kedua. slide kedua. Ini Ya. yang ini. Nah, Itu yang paling atas tuh itu lambda, Pak. yang paling atas ini dah. Ini. Ya, itu Pak. Bukan, itu bukan lambda itu. Apa ya? Hurufnya itu mananya itu beda lintasan optis. Oh, beda lintas. Nah, namanya beda lintasan optis. Cuma bukan lambda itu ya.
Kalau lambda kan panjang gelombang, bukan? Ya. Ya. Di sini lambda itu berkaitan dengan K. K itu ini loh, kan ada K0 ini loh. Nah, ini loh kan. K0 berarti kan di udara. Kalian tahu kan K itu ya? K itu kan 2pi per lambda. Nah, lambdanya itu ada di K. Nah, ini ada lambda 0 ini loh. Oh, kayak delta X gitu, Pak. Nggak tahu, bukan delta sih, apa ya? Kalau disebut delta juga nggak Tapi pas. Saya nggak tahu itu namanya apa ya. Itu pokoknya huruf Yunani. Mungkin ada yang tahu. Huruf Yunani apa ini? Tapi itu mananya itu beda lintasan optis. ya, Pak. Jadi kayak beda itu loh, beda lintasan itu beda panjang. Ini loh kan kalau kalian ketahui kan. Nah, ini kan beda lintasan kan tinggal berapa sih selisih jarak tempuhnya itu loh. Ini kan lintasan 1 ya lewat sini kan. Ini lintasan 2. Cuma yang jadi masalah lintasan 1 kan full lewat udara ya. Tapi kalau lintasan 2 kan di udara terus masuk ke lapisan film ya. Habis itu ke udara lagi. Jadi ada pengaruh indeks bias nanti. Jadi kalau misalkan ini sama-sama udara ya, misalkan di sini udara, di sini juga udara, maka saya sebut aja beda lintasan gitu aja. Jadi hanya masalah beda jarak tempuh gitu aja. Tapi kan jarak tempuhnya kan mereka melalui medium yang nggak sama. Yang satu kan full udara, yang satunya kan selain lewat udara kan, di sini kan sama-sama lewat udara ya. Kemudian ya, ngerti maksudnya ya. Jadi ada ditambahi optis. Saya nggak tahu ini lambang huruf apa ya. Pokoknya kalau diartikan tuh artinya beda lintasan optis gitu ya. Ya, Pak, nggak apa-apa. Oke, nggak ngerti ya. Ya, saya juga nggak tahu huruf apa itu. Terus yang itu, Pak. Ya, gimana? Yang di cos theta itu. Cos theta yang mana? Yang ini? Yang kanan, Pak. Yang kanan berarti yang minima maksima itu. yang ini ya? Iya. Oh, ini. Kalau Ini maksima jadi gini loh. Yang terang kan, Pak? Jadi maksimal itu terang. Kalau minimal itu berarti gelap. Jadi ini loh, kan seperti kemarin kan, ini kan menyatakan selisih apa namanya? Selisih sudut fase ya. Iya. Jadi kalau selisih sudut fasenya itu kelipatan, jadi gini loh, kan kalian tahu kan kaitannya dengan sinus kosinus kan ya. Ya, jadi kalau misalnya intinya gini loh intinya ya. Fisiknya itu gini aja sih. Kan kalian tahu gelombang kan bentuknya sinus ya. Jadi di dalam sinus kan ada puncak, ada lembah gitu ya. Gitu ya, paham itu ya. Ada puncak, ada lembah. Nah, kalau misalkan kedua gelombang itu bertemu puncak dengan puncak, makanya nanti jadikan saling menguatkan. Jadi puncak ketemu puncak saling menguatkan, lembah ketemu lembah saling menguatkan ya. Tapi akan beda kalau misalkan puncak ketemu lembah. Nah, mereka kan nanti apa? Jadi saling menghilangkan. Nah, itu. Jadi intinya gini, kalau puncak ketemu ke puncak berarti kan harus kelipatan dari 360 kan. Ya. Iya, Pak. 360 pokoknya satu putaran penuh itu kan puncak ketemu puncak. Tapi kalau puncak ketemu lembah berarti kan 180 derajat maksudnya ya. Iya. Nah, gitu loh maksudnya itu gitu. Jadi pi itu maksudnya itu pi itu apa sih? Pi itu 180 derajat gitu loh maksudnya itu ya. Jadi gitu. Jadi 360 itu berarti kan kelipatan kok kan 360 720 kan gitu ya. Itu berarti kan kelipatan genap dari 2 kali 180. Ngerti maksud saya ya? Iya, Pak. Tapi kalau kelipatan ganjil misalkan berapa? Kelipatan ganjil berarti kan 1 kali 180 ya. 3 kali 180 kan nanti artinya apa? Puncak ketemu lembah gitu ya. Bisa dimengerti itu ya? Iya, Pak. Ya, Cuman jadi itu tadi katanya Bapak yang di cos theta sama dengan 2M lambda F per 4 itu yang terang atau yang gelap? Ini ngikuti ini. Ini kan minimal. Ini. Pokoknya yang perlu kalian mengerti ini dulu lah. Ini kan kunci pembukanya dulu ya. Iya. Ini jadi mengerti kan? Ini artinya kan ganjil ini ya. Iya. Pokoknya kelipatan ganjil dari pi itu 180 ya. Nanti terjadi interferensi minimal. Berarti kenapa? Karena puncak ketemu lembah ini ya. Tapi kalau yang ini adalah terjadi interferensi saling menguatkan. Puncak ketemu puncak, lembah ketemu lembah ya. Nah ini kunci pembukanya. Setelah itu kan ini dimasukkan ke sini ya, dimasukkan ke sini loh. Konstitusi lah.
Iya, substitusi ke sini nanti menghasilkan ini. Cuma ini kan repotnya kan kalau kuliah online kan begini nih kan. Kalau kuliah offline kan saya bisa nulis di papan tulis ya. Ya sebenarnya sih bisa sih, cuma saya gak ribet gitu deh. Bisa juga. Jadi pokoknya intinya ini kayaknya dimasukkan ke sini sih ya, ini loh. Di sini kan dimasukkan ke sini iya. ya. Ini kan uraian lebih lanjutnya kayaknya nilai ini dimasukkan ke sini nanti diperoleh. Nah, nanti jadi gini, setelah di ini loh kan di sini ada pi-nya ini. Di sini ada pi-nya nanti pi-nya digabung sama ini nanti ya. Pokoknya nanti ini aja supaya kalian lebih yakin, coba kalian otak-atik gitu ya. Coba substitusikan ini ke sini nanti bener nggak jadi ini gitu ya. Iya, Pak. Coba kalian cek aja ya. Terus kalau ini saya masukkan ke sini nanti jadi ini gitu ya. Prinsipnya sih gitu. Jadi pokoknya ya ini artinya kaitannya dengan ini. Berarti minimal berarti apa? Terjadi interferensi destruktif ya. Destruktif berarti apa? Gelap ya, saling melemahkan. Ini maksimal berarti terjadi interferensi apa ini? Saling menguatkan. Nah, prinsipnya itu ya. Ini adalah interferensi oleh lapisan tipis. Jadi interferometernya ini menggunakan lapisan tipis ya. Nah, kayak ini nih ya. Kalau ini kan apa ini? Ini kan ini kayak gini loh. Ah, ini loh. Ini kan ini sama ini ya. Ini lapisan tipisnya ini ya. Nah, ini loh. Ini kan udara, berarti ini udara. N1 ini udara ya. Ini NF di filmnya. N2 substratnya. Biasanya substrat itu pakai kaca ya. Biasanya pakai kaca, katakanlah kaca biasa lah 1,5. Biasanya sih bukan kaca biasa ya. Kaca tertentu biasanya. Terus ini pelapisnya ini. Lapisan filmnya ini. Nanti terjadi ini 2 kali pemantulan ya nanti ini ya. Ya. Oh, ini berapa? N pemantulan ini ya, sampai banyak pemantulan ini ya. Iya, sepertinya sampai N pemantulan ini atau gimana nih. Ya, prinsipnya sebegitu ya. Cuma tadi yang dibahas kan hanya untuk dua sinar aja. Kalau ini mungkin multi sinar nih ya. Ya, sehingga nanti di monitor, bukan di monitor sih, di layar ya. Nanti akan timbul pola ini. Pola fringe-nya terang gelap gitu ya. Nanti itu. Ini pokoknya prinsipnya ini adalah oleh lapisan tipis gitu ya. Nah, ini. Ya, sebentar ini coba kita bahas soalnya ya. Saya belum bahas soal, biar nanti kalian kalau apa itu tinggal EAS ya. EAS keluar soal bisa ngerjakan itu ya. Nah, ini ya. The yellow kuning ya, D1 line of room. Ya, ini menggunakan lampu natrium ini ya. Discharge. Apa ya? Discharge itu lampu loncat, lampu apa ya? Pokoknya lampu lah gitu ya, lampu discharge natrium ya. Itu ini ya, ini berarti lambda 0 ya. Vakum kan, vakum wavelength berarti lambda 0, berarti di ruang hampa ini. Armstrong ya. Terus ini sudutnya berapa? 30 derajat ya. Terhadap permukaan apa ya? Oli ya. Apa oli? Lapisan tipis dari oli. Minyak jangan oli ya. Minyak lebih tepatnya minyak ya, bukan oli, maaf. Oil itu minyak ya. Minyak ini ya, tebalnya ini. Jadi kalian bisa membayangkan ketebalannya itu, oh maaf, ketebalannya apa ini? Indeks biasnya ya, maaf. Indeks biasnya berapa? 1, ini indeks bias dari lapisan filmnya ya. Ya. Lifetime ya. Di udara ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah tebal minimum ya. Tebal minimum dari film ya. Jadi agar direfleksikan dengan sangat kuat. Ya, terjadi refleks sangat kuat. Berarti kalau refleks sangat kuat itu berarti terjadi terang ya. Strongly reflect berarti terjadi pola terang. Maksimum berarti kan ini loh. Reflect berarti. Jadi kata kuncinya itu strongly ini ya. Strongly reflect berarti refleks kan pemantulan ya. Pemantulan terang ya. Pemantulan kuat berarti maksimum ini ya. Berarti maksudnya fringe maksimum itu loh. Maksimum berarti kan kita gunakan rumus mana tadi maksimum. Maksimum berarti kan yang ini ya. Ini kan untuk yang minimum ini ya.
Ini untuk yang maksimum. Nah, pakai rumus itu nanti ya. Jadi ini tinggal pakai rumus ini ya. Nah, terus kan ada M. M itu berarti kan ininya apa itu? Nomor rinjinya ya. Rinji yang keberapa gitu ya. Ya, rinji yang keberapa. Nah, ini di zero berarti rinji yang ke nol berarti rinji pusat ya. Terang pusat ya kalau dulu di SMA mungkin di itu ya di percobaan Young ya. Interferensi Young terang pusat ya, berarti M-nya 0 ya. Rinji terang ke 0 ya. Nah, sehingga nanti di sini 0 ya. D cos theta 0 berarti kan ini kan lambda F dibagi 4. Ya. Terus dimasukkan ya. Tetanya di berapa? 30 derajat ya, 30 derajat gitu kan. Ya, terus ini kita mau nyari ini apa ini? Ini apa? T ya ini ya. Mata saya kok kurang jeli. T apa? T kayaknya ini ya. Theta T ini ya. Mata saya kurang ini. Theta T kayaknya. Iya, Pak. T ya benar ya. Transmisi ya berarti. Pokoknya gini loh kalau biasanya di buku-buku itu T itu artinya bias ya. Jadi biasanya pakai ini. I itu datang ya. Kalau R itu refleksi ya. Kalau T itu bias. Dari sudut bias. Berarti kita harus cari dulu sudut biasnya berapa. Gitu. Kalau sudut datangnya kan tadi udah tahu, sudut datangnya disebutkan di soal ini berapa 30 derajat ya. Ini sudut datang. Jadi saya harus cari dulu sudut biasnya, pakai hukum Snellius ini ya. Nah, ini. Sudut ya ini kan, sudut apa ini pokoknya inilah. Sudut datang apa nih? Rumusnya kan apa? N1 sin theta 1 ya. N2 sin theta 2. Berarti kan udara, ini udara ya. Udara dikalikan sin 30 derajat terus sama dengan ini kan lapisannya dikalikan ini sinus sudut biasnya atau kalau mau nyari sudut biasnya ya ini aja ya. Nah, kan saya kira kalian sudah tahu kan ya cara ngitungnya ya. Nanti D itu ketemu ini, lalu nanti kita cari ini arkesinnya berapa ini ya. Arkesinnya ini sekitar inilah. Ya hampir 20 lah ya, mendekati 20 ya, 20 derajat. Nah itu adalah theta T-nya ya. Nah, sehingga nanti kita masukkan ke sini. Jadi kan sebenarnya tanya D-nya ya. D-nya tuh nah ini. Oh ya, mungkin kalian juga harus ngerti juga ya. Kan ini tanya tebal minimum ya. Ya, kan tanya tebal minimum berarti sebetulnya ada banyak tebal yang bisa menghasilkan ini. Jadi ada banyak ketebalan yang bisa menghasilkan apa sih namanya ini? Strong refleksi ini ya. Strong refleksi. Jadi tapi kan tanya yang minimum, berarti kan ordinal. Jadi gini loh, tebal paling kecil itu berarti orde ini apa sih namanya ini? Fringi yang ke 0 ya. Nanti tebal berikutnya nanti fringi yang ke 1 ya. Fringi terang maksudnya ya. Nah, karena tanya minimum berarti fringinya berarti fringi yang ke 0 ya. Fringi yang ke 0 itu. Tadi sudah saya jelaskan 0 ya. Berarti kan 2 kali 0 plus 1. Gitu. Masukkan ke sini jadi lambda F dibagi 4 cos ini. Nah, ini. Ya, lambda F. Lambda F berarti apa? Panjang gelombang di dalam film. Ya, jadi kan padahal yang diketahui kan panjang gelombang di ruang vakum. Nah, nanti bisa kita cari kaitan antara panjang gelombang di dalam udara dan panjang gelombang di dalam vakum ya. Ya, jadi gini, jadi lambda F itu ya sama dengan lambda 0 dibagi NF. Pokoknya panjang gelombang di dalam sebuah medium itu kan panjang gelombang di dalam ruang hampa dibagi indeks bias mediumnya, segitu aja ya. Jadi lambda F saya ganti dengan ini, lambda 0 dibagi NF gitu ya. Dimasukkan terus dibagi ini kan, soalnya tadi ini kan sudut datanya 19,84 atau 20 lah gitu ya. Dimasukkan ke sini 4 kali. Ya ini seperkos berarti kan ini ya. Nah, sehingga nanti ketemunya berapa? 1,064 10 pangkat min 7.
Berarti atau berapa? 106 nanometer. 106 nanometer ya. Itu berapa itu? Berapa mili itu? Kalian saya tanya ya. 100 nanometer itu berapa mili? Berapa milimeter? 100 nanometer itu berapa milimeter? Dibagi 10 pangkat. Hmm. Berapa? 10 pangkat 4 ya? Ya, benar. Ah. Ya, jadi kalian bisa bayangkan ya. Kalian kan tahu 1 mili ya. 1 mili itu berapa itu ya? Kecil banget kan? Dibagi 10 pangkat 4 ya, dibagi 10.000 ya. Jadi kalian bisa bayangkan betapa tipisnya ya. 100 nano loh ya. 100 nano itu 1 mili dibagi 10.000 ya. Ya, kecil banget, tipis banget. Maksudnya itu lapisannya sangat tipis banget ya. Jadi karena saking tipisnya jadi membuatnya susah itu. Jadi susahnya buat lapisan tipis kan gitu ya. Karena tipisnya itu sebesar panjang gelombang gitu ya. Jadi itu ya teknologi ini membuat lapisan tipis itu adalah membuat lapisan yang sedemikian tipisnya ini ya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau ini fringe-nya berupa lingkaran ya. Biasanya ini menggunakan lensa ini ya. Menghasilkan lensa ini ya. Nah, kalau seperti ini, bentar, mungkin akan lebih jelas kalau kita bahas ininya ya. Ini kan gambar peralatannya ya. Skema kerjanya di sini ini. Nah, ini skema kerjanya ya. Jadi dia menggunakan yang kita bahas kemarin ya. Apa itu menggunakan ini loh. Yang saya bahas kemarin ya. Jadi ada apa kemarin istilahnya itu ya. Membentuk sudut itu ya kemarin ya. Ada dua ini. Jadi ini ada sinar ya. Ya, jadi ada yang ya mungkin kayak seperti ini ya, ini ada N1, N2. Jadi kayak membentuk ini ya, membentuk ini sudut ini loh ya. Jadi bentuk kayak sudut ini ya. Nah, kalau seperti ini nanti bentuk fringe-nya itu berupa lingkaran ya. Kayak sebentar ya, saya ada. Sebentar ya, saya ada balas dulu ya sebentar. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, untuk selanjutnya ini juga menggunakan film juga ya. Cuma
ketebalannya kan ini apa ini ketebalannya kan variatif ya. Kalau tadi kan ketebalannya kan tetap ya. Kenapa? Karena bentuknya ini kan tadi kan sejajar ya. Sejajar antara apa itu N1 dan N2 kan sejajar. Nah, kalau ini kan tidak ya. Sehingga nanti apa itu ketebalan dari filmnya ya. F itu filmnya kan nggak sama ya, atau variatif. Ya. Nah, itu nanti cuma di sini analisanya sih ini ya. Bentar. Ya ini nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak diuraikan ini. Jadi lebih banyak memperlihatkan langsung ininya ya, apa rumus jadinya ini ya. Seperti ini ya. Ini interferensi maksimum. Ya. Sebentar, interferensi minimumnya mana nggak dijelaskan. Ya mungkin dianggap gini ya. Pokoknya kalau apa itu minimumnya berarti kan nanti tinggal ininya apa itu tinggal geser 180 derajat. Jadi lebih banyak dibahas yang maksimum. Maksimum berarti pola terangnya ini ya. Nah, ini untuk kasus yang ini tadi ya, yang film yang namanya ini sih film non uniform ya, non uniform film. Kenapa? Karena ketebalannya itu tidak sama ya. Uniform itu kan seragam, homogen lah istilahnya ya. Kalau non uniform berarti tidak homogen. Ya, jadi ini hanya dibahas yang ini aja ya, yang pola terangnya aja ini. Ini. Jadi untuk pola terangnya nanti ini ya apa ini? Ya tergantung ininya sih ya, tergantung letak ininya ya, letak apa ini? Letak posisi fringe-nya. Coba kita bahas ini ya. Ini ya, jadi ada apa ini? Udara film ya. Seperti diperlihatkan gambar 933. Nah, repotnya kalau apa ya? Seperti ini kan repotnya kan gambar 933, gambarnya mana ya? Nah, ini ngecrop dari apa itu? Oh, ini ya. Ini berarti ya. Kayak gini nih soalnya nih. 933 kayak ini. Oke, kita lihat aja. Menggunakan apa? Sinar kuning ya, pakai cahaya lampu natrium ya. Lampu natrium yang warna kuning. Panjang gelombangnya kayak tadi tuh ya. Pusat dari ini apa itu? Maksimum ke berapa nih? 173 ya. Maksimum yang 173 ini. Will be Parkom 0,5 sudutnya 0,50 derajat. Oke. Apa yang ditanyakan di sini ya? Tanya apa ini? Pusat, pusatnya ya. Pusat dari maksimum ke 173. Far. Berapa jauh? Oke ya, kita lihat dulu ya. Jadi pertama dihitung dulu XM ya sama XM aksen. XM itu ini 012 ya. M aksen itu yang berikutnya ya. Jadi M berikutnya. Jadi misalnya kalau M-nya 0 berarti M berikutnya kan 1. Kalau M-nya 1 berarti M berikutnya itu kan 2 ya, dan seterusnya. Pokoknya M itu adalah
yang mau kita tinjau, M aksen itu adalah M atau nomor berikutnya dari rinjinya. Gampangnya gitulah. Gitu ya. Terus kemudian alfa ya. Alfanya tadi berapa tadi? Di soal menyebutkan ini kan berapa ini? 0,50 derajat. Lah ini harus kita ubah ke radian ya. Karena rumus yang ada ini dalam satuan radian. Nah itu repotnya. Jadi gini. Ya saya sampai lupa tadi jelaskan ya. Jadi saya ulangi lagi di sini kan kayak alfa, semua sudut yang digunakan di sini ini semuanya dalam satuan apa? Radian. Ya. Dalam satuan radian. Jadi gitu, sehingga kalau di soal dalam satuan derajat harus dirubah dulu ke radian ini kan. 0,5 derajat diubah ke radian. Jadi gini ya. Jadi caranya ya ini kita bagi 180 terus kita kalikan pi. Nah, nanti ketemunya ini ya. 8, ini wajib ya. Soalnya harus dalam satuan radian. Kecuali kalau di soal memberi, tapi biasanya dalam derajat ya. Nah, terus kemudian tadi mengatakan apa? Terang ke 173 ya. Berarti untuk 173 itu berarti maksudnya itu adalah M aksennya ya. 173 itu M aksennya. Berarti M-nya kan sebelumnya ya, karena dia tanya ini ya, pusatnya gitu ya. Jadi terus kalian masukkan ke rumus ini ya. Rumus ini. Jadi ini 172, oke. Ini tadi ya sudah benar ya. Panjang gelombangnya tadi ya. Ya. Nanometer ya. Nah, itu terus ini masukkan 2 dari dalam derajat ya. Nah, itu yang 172 ya. Kemudian 173 M aksennya yaitu ya ini ya sama, hitungnya sama ya. Nah, kalau kalian hitung ternyata hasilnya kok sama ya. Sebenarnya nggak sama sebenarnya sih. Tapi bedanya itu kecil banget gitu ya. Karena nggak terlalu ini. Karena kecil banget ya, 10-9 loh ya ordenya itu ya. Ordenya kan nano ini ya. Ya, jadi antara 172 sama 173 itu nggak terlalu kentara itu. Ya 5,8 kan sama 5,8. Karena cukup berdekatan. Ya, cukup berdekatan berarti ya. Jadi boleh dikatakan ya ini ya 0 ya. Kan hupar nih berapa jauh. Ya cukup kecil ya. 0 kan gitu ya berarti. Soalnya sama itu. Jaraknya 5,8 sama 5,8. Terus berikutnya ini ya. Nah ini ya. Ini kayak ini ya, kayak cincin Newton itu ya. Banyak cincin Newton itu kan bisa ditimbulkan oleh ini apa itu? Interferensi ya. Interferensi yang ditimbulkan oleh lensa dengan lapisan ininya ya. Lapisan yang di bawahnya ini kan. Nah, ini kan kayak ini. Lapisan ini ya. Jadi interferensi antara sinar ya yang dipantulkan oleh bagian ini, bagian apa ini? Bagian bawah lensa dengan lapisan ini. Jadi mirip kayak tadi itu ya. Cuma kalau tadi kan kayak bidang miring gitu ya. Kalau ini kan berupa lengkungan lensa ya. Biasanya lensa itu kan bola ya. Biasanya kan bola, permukaan bola gitu. Jadi ini sama kayak tadi, cuma kalau tadi kan linier. Kalau ini berupa lengkungan permukaan bola. Inti Newton ya nanti jadinya ya. Inti Newton ya. Jadi nanti yang terjadi ini langsung rumus ini ya. Kalau apa ini cincin terang berarti interferensi konstruktif ya. Kalau ini gelap berarti interferensi destruktif ya. Nolnya 1, 2. Ini Newton. Saya kira dulu di SMA mempelajari ini ya. Tentang Newton ya.
Saya kira ya mungkin di SMA sudah tahu ini. Kan banyak setahu saya sih kalau di pelajaran fisika SMA itu selain percobaan yang ini ya cincin Newton ya kalau nggak salah. Jadi bedanya ini, kalau percobaan yang kan cincinnya berupa garis-garis ya. Kalau cincin Newton berupa lingkaran-lingkaran ya. Jadi rinci terangnya ini kan putih itu terang, hitam itu gelap. Nah, misalkan lagi ya, contoh soalnya ini ya, convex lens. Ya. Terus jadi ini optical path ya diinginkan oleh cahaya hijau dari merkuri distance. Panjang gelombangnya ini ya 54 pakai cahaya dari lampu merkuri. Terus jari-jari lensanya 20 cm. Permukaan lensa. Jadi tanya ini ya, jadi tanya jarak terang ke 10 ya. Dari fringe ya. Fringe-nya terang ke 10. Terang ya. Jadi kalau terang ya gunakan rumus terang ya. Rumus terang tadi apa? Ini ya, Bragg ini ya. Bragg M plus setengah. Ini kan rumus terang ya. Soalnya dia tanyanya kan Bragg fringe ya. Ya, jadi ini nanti. Ya, seperti tadi kita cari M, kita cari M aksen ya. Terang berikutnya maksudnya gitu ya. Nah, kan ini berarti kan M aksennya ini kan ya. M aksennya berarti kan 10. Berarti yang sebelumnya berarti kan apa? 9 ya. Ya, kalau dimasukkan ke sini kan 10 kurangi 9. Iya. Jarak berapa? 1,02 mm ya. Dari pusat ini ya. Dari pusat fringe ya. 1,2 mm setelah dimasukkan gitu ya. Ya, karena tanya terang. Saya kira soal ini nggak terlalu susah. Jadi modalnya ya tahu rumusnya ya. Nah, kemudian berikutnya lagi ya. Berikutnya lagi adalah pakai mirror ya, pakai cermin. Ya. Ini namanya itu pakai apa itu Michelson interferometer. Interferometer Michelson. Jadi prinsip kerjanya itu ini ya. Nanti ini ya. Ya, sehingga nanti ini mana nih sensornya ini. Oh ya ini ya. Jadi nanti oleh ini ya, ini apa nih? Splitternya ya. Splitternya itu pemecah ininya apa? Pembagi ya. Pembagi sinar ya, pembagi berkas sinar ya. Jadi ada sinar yang dilewatkan ke atas. Ya, berarti yang dipantulkan ya. Ada yang diteruskan. Jadi nanti dia melewati ini nanti ya. Jadi ada yang lewat M1, ini M1-nya ya. M1, ada yang lewat M2 ya. Nanti dipantulkan, nanti pantulkan ya nanti dia ini nanti masuk ke sensor ya. Jadi nanti hasil interferensi ini nanti berinterferensi ini. Ini interferensi antara sinar yang dipantulkan oleh M1 dan sinar yang dipantulkan oleh M2. Ini ya, ini. Nanti ini masuk ke sensor atau detektornya ya. Ya, atau bisa juga ke apa itu? Ke layar ya untuk melihat pola fringe-nya. Pola fringe hasil pantulan antara bukan pantulan sih, interferensi ya. Interferensi ya pantulan juga sih. Mirror kan, ini kan mirror ya, cermin ya. Cermin M1 sama cermin M2. Nah, nanti pola fringe-nya seperti ini ya, pola fringe-nya itu nanti. Nah, ini ya, sebentar. Berikutnya nanti
Nanti saya jelaskan ini dulu lah, saya tuntaskan ini dulu ya. Ini untuk Michelson ya, interferometer Michelson ya. Dia menggunakan lapisan gelas ya, indeks bias sekian, ketebalannya ini ya 0,050 ya, menggunakan helium ya, helium kuning ya, cahaya helium kuning, lampu ya, lampu helium kuning. Ini ya. Pertanyaannya, how many fringe pasangan ya? Jadi berapa banyak pasangan fringe? Berapa banyak pasangan fringe yang terjadi? Bentar, ini tadi enggak. Nah ini tadi yang tadi saya sebut ya. Tadi kan di awal tadi kan ada lambang tadi yang saya nggak tahu namanya tadi apa ya tadi. Apa di namanya itu? Beda lintasan optik itu istilahnya itu OPL ya, optical path length. Jadi ya OPL itu optical path length. Jadi panjang lintasan optik gitu ya. Disingkat OPL. Ya, ini di sini OPL-nya dilambangkan dengan apa? Ini ya, DNG dikurangi ya ini. D ya ini kan, NG ini indeks bias dari gelasnya ya. Gelasnya udara berarti kan 1 ya. Jadi gini, D itu. Ya, sehingga nah itu nanti sama dengan apa ini? Lambda 0 per 2 ya. Lambda 0 per 2 itu nanti. Nah, nanti dimasukkan pokoknya inilah D ini kan ini rumusnya ya, DNG dikurangi DN air kan sama dengan ini ya. NG kan indeks bias gelasnya ini. Udara kan 1 ya ini nanti. Lah ini nanti sama dengan N kali ini. N kalinya ini loh. Lambda 0 per 2 ini ya. Dikalikan N ya. Ditanyakan kan ini. How many berarti kan tanya N-nya itu ya. Nah jadi gini ya. Pokoknya inilah. DNG dikurangi 1 ini kan. N kali lambda 0 per 2 ya. Berarti kalau tanya N, berarti kan nanti N-nya jadi gini nanti ya. Nah ini. Nah ini. Terus D itu apa? D itu ini. Ini kan. Tebal dari setnya itu di berapa? 0,050 ya. Nah, 0,50 kalau dimasukkan kira-kira dapatnya ini ya. 88,5 ya. Jadi paling 88 ya. Jadi maksimal ada 88 fringe ya. 88 pasangan fringe yang bisa dimuat ya di dalam ini apa itu Michelson interferometer ini. Jadi rumusnya yang dipakai itu nanti ini. Ya, ini kalau pakai medium udara nih, pakai udara ya, biasanya udara itulah. Anggap aja udara. Jadi ini gini ya. D kali N dikurangi 1, N kali lambda per 2. Itu rumusnya ya. Di sini nggak ditulis secara ini ya, eksplisit. Gitu. Ini apa? Pengukuran koherensi ya. Jadi gini ya, mungkin yang perlu kalian ketahui itu masalah ini, penggunaan dari interferensi itu apa gitu ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan ke kalian. Jadi interferensi itu adalah salah satu teknik ya.
ya pokoknya salah satu metode pengukuran ya yang bisa kita gunakan untuk mengukur perubahan-perubahan ya. Bisa juga misalkan perubahan jarak ya. Perubahan jarak yang ukurannya itu sangat kecil. Ya. Jadi kalau kan kalian tahu ya, ini salah satu ya, bukan semuanya. Kan kalian tahu ya kalau mungkin di fisika dasar itu kan ada kalau mikrometer ya, mikrometer sekrup itu kan, kalau ukurannya sudah ordernya sudah di bawahnya mili ya, di bawahnya mili itu kan ukurnya kan supaya presisi kan, harus menggunakan apa mikrometer sekrup, jangka sorongan gitu ya. Nah kalau ordernya lebih kecil lagi ya, misalkan ordernya sudah di bawahnya mili, misalkan apa di bawahnya mili itu apa? Apa di bawahnya mili itu? Milimeter, di bawahnya milimeter apa? Mikrometer ya. Ya, nah itu nanti baru. Nah, kalau ukuran segitu kan nggak bisa. Nah, ini salah satu metode untuk pengukuran itu ya ini menggunakan interferensi. Kenapa? Karena interferensi kan menggunakan gelombang cahaya. Nah, kalian tahu gelombang cahaya kan ordernya kan sangat kecil ya. Nah, Armstrong itu sekitar nanometer. Nah, itu. Jadi bisa mengukur ketebalan dengan sangat presisi. Ini salah satu ya. Salah satu. Mungkin kalau boleh saya kasih tahu, misalkan salah satu penggunaannya ya. Misalkan kita pengen tahu konstruksi ya. Katakanlah misalkan jembatan itu kan setelah dilewati kendaraan ya, pasti terjadi pergeseran. Cuma pergeserannya kalau diukur menggunakan alat ukur katakanlah mikro kan nggak kelihatan ya, pakai mikrometer. Karena apa? Karena pergeserannya tuh kecil sekali, nggak kelihatan. Nah itu kalau menggunakan ini interferometer baru nanti kelihatan ya. Soalnya ini sangat sensitif gitu ya. Nah, itu sebagai gambaran aja ya. Ya sebagai gambaran aja. Untuk apa sih kok kita mempelajari ini? Salah satu penggunaannya itu. Jadi untuk mengukur apa itu pergeseran-pergeseran yang ukurannya itu sangat kecil sekali. Nah itu. Apa cuma itu saja? Ya banyak ya. Bisa juga untuk keperluan lain. Misalkan berkaitan dengan indeks bias. Bisa juga ya. Jadi kan ini juga selain bergantung sama beta linasar kan juga bergantung sama indeks bias ya. Nah itu. Nanti bisa juga untuk mengukur indeks bias berbagai bahan ya. Nah, itu. Bisa mengukur indeks bias. Ya. Bisa mengukur konsentrasi. Soalnya kan konsentrasi berkaitan dengan indeks bias gitu. Ya itu. Gambarnya seperti itu ya. Daripada saya jelaskan ngitung-ngitung gini kan mungkin kalian nggak ngerti manfaatnya apa. Ya. Saya jelaskan penggunaannya ya. Jadi banyak sekali sebenarnya penggunaan dari interferometer itu ya. Selain untuk mengukur pergeseran yang sangat kecil, misalkan untuk mendeteksi kerusakan konstruksi ya, konstruksi bangunan, konstruksi gedung, kan nggak kelihatan itu kalau diukur menggunakan alat-alat yang ya kalau pakai interferometer ya akan kelihatan nanti pergeserannya. Soalnya ordernya kan sampai nanometer ini. Nanometer, mikrometer bisa terlihat. Selain juga untuk mengukur indeks bias, gitu ya, untuk mengukur konsentrasi, dan masih banyak lagi. Itu gambarannya ya. Nah ini teknik-tekniknya ya. Ini pertama ini pengukuran koherensi, panjang koherensi. Jadi gini, kemarin kan saya sudah jelaskan koherensi ya. Koherensi itu prinsipnya itu adalah syarat, ya, intinya sih gitu ya. Syarat untuk terjadinya interferensi. Jadi kalau nggak koheren, maka saya pastikan tidak akan terjadi interferensi. Nanti itu ada namanya lagi istilah panjang koheren. Jadi panjang koherensinya itu berapa? Itu nanti bisa digunakan dengan ini. Maksudnya ini. Jadi kalau melebihi panjang ini maka tidak koheren, artinya tidak akan terjadi interferensi gitu ya. Jadi selama berada di rentang ini maka akan terjadi interferensi kayak ini loh. Ini yang koheren kan ini ya, ini yang rata ini. LC ini panjang koherensi ini.
Ya ini kan nanti. Bisa juga menggunakan interferometer Michelson. Ya cuma di sini kan ini aja apa ini memberikan contoh-contoh aja ya. Ini variasinya ya. Kalau yang tadi kita bahas kan yang model apa tadi? Model gini tadi ya. Kemana tadi? Yang model gini kan ya. Yang kita bahas ya tadi ya. Ada juga variasinya ini. Ini ya. Variasi dari interferometer. Ya, bisa juga seperti ini ya, atau yang model ini gitu ya. Ini disebut apa? Sagnac interferometer. Ini macam-macamnya aja Pak ini. Nah, tadi saya jelaskan ya. Ini ya, penggunaan ya. Tadi sudah sempat saya singgung tadi ya. Untuk apa sih interferometer tadi ya? Ya, ini untuk mengukur meter standar. Nah, ini ya. Kenapa kok untuk mengukur meter standar? Karena sangat peka sekali ya. Interferometer bisa digunakan untuk mengukur sampai orde yang sangat kecil ya. Sampai mikrometer, sampai nanometer ya. Mikrometer lah biasanya ya. Bisa juga untuk mengukur pemuaian. Nah, tadi kan. Pemuaian kan nggak kelihatan ya kadang ya. Apalagi kalau suhunya nggak terlalu apa itu, nggak terlalu ekstrim ya. Misalkan dingin dan panas. Mungkin suhunya hanya beberapa derajat lah itu kan. Kalau diukur pakai apa kan nggak nampak, tapi menggunakan interferometer nampak karena dia bisa mengukur sampai orde yang kecil sekali, yaitu apa tadi mikrometer, bahkan lebih kecil lagi gitu ya, mengukur pemuaian. Pokoknya berkaitan dengan perubahan panjang lah gitu ya. Bisa juga untuk analisis getaran lah ini kan. Kan kadang kita mengukur getaran kan getaran itu kan kecil banget ya. Ya kalau getaran gempa kerasa ya. Getaran gempa kerasa lah. Kalau getaran yang kecil-kecil ya, kan ukurnya kan nggak kelihatan. Maksudnya itu getaran dari bendanya itu nggak nampak karena saking kecilnya, maka menggunakan interferometer bisa terlihat gitu ya. Jadi getarannya tuh akan kelihatan. Ya, kalau di apa itu di pengukur gempa bumi kan namanya itu kan seismograf ya. Nah, itu kan untuk getaran-getaran yang besar ya, yang ukurannya senti atau mili baru bisa lah. Kalau getarannya kurang dari itu ya enggak bisa. Maka kalau menggunakan Michelson ya, nah, kelihatan itu nanti. Getaran yang lembut pun akan terlihat menggunakan ini apa itu interferometer yang nggak harus Michelson ya, pokoknya tapi biasanya sering dipakai ini Michelson ini. Jadi ini yang tadi kita baca ya interferometer Michelson tadi ya. Ya biasanya ini sebagai acuan ya. Ini nanti yang mau kita uji ya apa? Misalkan apa? Getaran apa misalkan? Getaran benda ya. Getaran benda atau apa itu pergeseran dari konstruksi ada di sini nanti ya. Di sini nih. Ditaruh di sini ya. Ini objek yang mau diukur ya. Ini sebagai referensinya ini. Sebagai acuan ini. Nah ini mungkin yang bukan paling sih, salah satu ya aplikasi aja Pak untuk mengukur getaran ya, analisa getaran menggunakan interferometer ya. Jadi nanti yang terjadi ya ini pergeseran fringi gitu ya nanti ya. Ini ya pergeseran fringinya ini kan tulisan di sini kan. Pergeseran fringinya itu nanti. Ya, itu ya. Ini prinsipnya ya. Ya, jadi kayak tadi ya, ini sebagai apa ini cermin referensi, ini sebagai cermin uji. Kan kalau ukur getaran nanti benda yang bergetar ditempelkan dengan ini cermin uji ini nanti ya. Jadi cermin uji ini ditempelkan ke benda yang bergetar. Kalau digunakan untuk ini kan,
Nah ini kan pola fringinya ini ya. Ini pola fringinya ini ya. Ini pola fringinya. Jadi kalau puncak itu maksudnya itu terang ini ya. Jadi gini loh. Ini terang, ini gelap gitu ya. Ini terang, terang, gelap gitu ya. Nah, jadi ini getarannya ini ya. Ini satu getaran penuh itu gini nih, satu getaran penuh ya. Satu getaran penuh ini kan nol gini ya. Kan? Nanti akibat getaran terjadi pergeseran fringe ini ya. Nah, ketika di puncak ini kan, puncak ini kan. Puncak getaran ini ya. Ini lembah getaran ya. Nah, gitu. Nah, itu gambaran umumnya ya. Kalau teknisnya seperti apa ya nanti ada ilmunya tersendiri ya. Kita cuma membahas ini aja deh apa untuk menganalisa ini ada ilmunya tersendiri. Ya, saya kira itu mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Jadi kita di pertemuan ini sudah membahas tentang interferometer ya, yaitu apa sebuah alat ukur ya, sebuah alat ukur yang sangat sensitif ya, yang bekerja berdasarkan prinsip interferensi. Itu kelebihannya interferometer, sensitifnya itu, letak keunggulannya itu ya. Jadi nanti analisa fringe nanti ya. Fringe itu apa ya? Pola terang gelap itu. Ya nanti terjadi bergeser gitu ya. Ini kan terjadi bergeseran kayak gini nih. Itu. Ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri ya. Ini terakhir ini ya. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya akhiri aja. Benar nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.